Secangkir Sabda. Hangatkan harimu bersama Sabda Tuhan. Pernahkah Anda merasa sangat lelah dengan keadaan hingga kata-kata yang keluar dari mulut Anda hanyalah keluhan? Kita sering merasa terjebak dalam padang gurun kehidupan, masalah ekonomi yang tak kunjung usai, hubungan yang hambar, atau masa depan yang terlihat gelap. Saat itu terjadi, kita cenderung menyalahkan segalanya, keadaan, orang lain, bahkan Tuhan. Namun, tahukah Anda bahwa keluhan yang terus-menerus sebenarnya adalah racun yang mematikan harapan kita sendiri? Hari ini, kita akan belajar bagaimana mengubah pandangan kita dari meratapi luka menjadi memandang sumber kesembuhan. Ada seorang pemuda bernama Raka yang bekerja di sebuah perusahaan impiannya. Namun setelah setahun ia mulai merasa tertekan oleh beban kerja dan atasan yang kaku. Raka menghabiskan setiap malam untuk mengeluh di media sosial. Ia mencela kantornya, hidupnya, dan nasibnya. Lama-kelamaan Raka merasa jiwanya sakit. Ia menjadi sinis, mudah marah, dan kehilangan kreativitas. Keluhannya menjadi ular yang menggigit kedamaian batinnya. Suatu hari, ia mengunjungi seorang pengrajin kaca tiup tua. Raka melihat sang pengrajin sedang memegang sebatang besi panjang dengan gumpalan kaca membara di ujungnya. Sang pengrajin harus meniup dan memutar kaca itu tepat di depan tungku yang sangat panas. Raka bertanya, "Apa tidak melelahkan bekerja di depan api panas setiap hari? Aku pasti sudah menyerah dan mengutuk pekerjaan ini." Sang pengrajin tersenyum dan berkata, "Nak, jika mataku hanya tertuju pada panasnya api, aku akan berhenti sejak dulu. Tapi mataku tertuju pada bentuk indah yang sedang tercipta dari kaca ini. Api ini memang membakar, tapi tanpa panasnya, kaca ini hanyalah pasir yang tak berguna." Pengrajin itu menambahkan, "Keluhan itu seperti asap. Ia hanya akan membuat matamu perih dan dadamu sesak. Berhentilah mengutuk api dan mulailah melihat apa yang sedang dibentuk di dalam dirimu." Kisah Raka adalah cermin dari bangsa Israel dalam Bilangan 14. Mereka bersungut-sungut, menangis, dan ingin kembali ke Mesir hanya karena takut menghadapi tantangan. Keluhan mereka menunjukkan ketidakpercayaan bahwa Tuhan mampu menepati janjinya. Akibatnya, dalam Bilangan 21, ular-ular tedung datang memagut mereka. Secara teologis, ular itu adalah simbol dari dampak destruktif dari hati yang pahit dan memberontak. Namun, Tuhan memberikan solusi yang unik, sebuah ular tembaga yang ditaruh pada sebuah tiang. Siapapun yang memandangnya, ia tetap hidup. Ini adalah pralambang yang sangat dalam bagi iman kita. Dalam Yohanes 8, Yesus berkata, "Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia." Sama seperti bangsa Israel harus memandang ular tembaga untuk sembuh dari racun ular, kita diajak untuk memandang Kristus yang tergantung di salib untuk sembuh dari racun dosa dan keputusasaan. Mazmur 102 mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak memandang rendah doa orang-orang yang melarat. Analisis intelektualnya sederhana. Kesembuhan dimulai saat kita berhenti memandang rendah pada masalah kita, tanah, dan mulai memandang ke atas kepada Dia yang memegang kendali, tiang salib. Tuhan tidak selalu menghilangkan padang gurun kita seketika, tapi Dia memberikan arah pandang yang baru agar racun dunia ini tidak mematikan jiwa kita. Lalu bagaimana kita mempraktikkan hal ini hari ini? Pertama, puasa mengeluh. Tantang diri Anda hari ini untuk tidak mengeluh tentang satu hal pun. Ganti keluhan itu dengan satu ucapan syukur yang jujur. Kedua, ubah fokus pandangan. Saat masalah datang, jangan hanya memandangi besarnya masalah itu. Pandanglah Yesus. Ingatlah kembali janji-janjinya yang pernah terbukti dalam hidup Anda.
ketiga, jadilah pembawa harapan. Seperti Musa yang berdoa bagi bangsanya, jadilah orang yang menguatkan sesama, bukan yang ikut-ikutan menyebarkan pesimisme. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Penyayang, ampunilah kami yang seringkali lebih mudah bersungut-sungut daripada bersyukur. Saat kami merasa terpagut oleh racun kekhawatiran dan kepahitan, bantulah kami untuk mendongakkan wajah dan memandang salib Putramu. Pulihkanlah semangat kami agar kami mampu melewati padang gurun hidup ini dengan iman yang teguh. Amin. Apa satu hal yang paling sering membuat Anda ingin mengeluh akhir-akhir ini? Mari kita belajar melepaskannya dan menuliskan satu hal yang tetap Anda syukuri di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan. Tuhan Yesus memberkati.